bi'ahsini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bapak-bapak, hari ini kita berkumpul dengan rasa syukur kita pada Saibul Bait, yaitu rumah dari keluarga jemaah yang kita sama-sama tahu dan kita kenal, yaitu Ibu Mariana binti Hanif, dan suaminya juga merupakan pendiri termasuk di awalnya, yaitu Pak Haji Mehmet. Ingatan-ingatan terbaik tentang kedua orang ini adalah merupakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Kalau kita melihat dari semua yang rentetan perjalanan hidup, kematian itu adalah suatu keniscayaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini adalah hukum sunnatullah, artinya hukum yang berketetapan yang akan mendatangi kita semua. Dan kita harus ingat, antara senang dan musibah adalah sebagai fitnah atau cobaan. Orang dicoba dengan kesenangan, juga dicoba dengan kesedihan. Itu akan datang silih berganti mengenai setiap yang hadir di tempat ini. Tidak mungkin kita senang terus dan tidak mungkin kita sedih terus. Mengenai suatu kematian, maka ibroh atau pelajaran yang ada di dalamnya adalah bahwa ini adalah hanya sebuah pintu yang akan kita menuju ke sana. Bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kita hidup di atas dunia ini. Man dakhalal qabra bila zadin faka'an nama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang menuju kubur tidak membawa amal, maka bagaikan berenang di lautan samudra tanpa bahtera. Kita sering terlupa bahwa bekal yang terbaik adalah amal soleh. Dan saya sebagai orang yang selalu berhubungan dengan Ibu Mariana atau Ibu Ella ini menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan beliau. Semoga ini bisa menjadi penghibur bagi anak-anak untuk menjadi contoh bagi kehidupan-kehidupan kita yang ada di atas dunia ini. Apa itu? Yaitu selalu mengajarkan Al-Quran. Ibu itu Faisal, ya. Ibu Ella selalu mengajarkan Al-Quran, dan saya juga menjadi saksi, bahkan jemaah juga menjadi saksi, mengejawantahkan, memanifestasikan Al-Quran itu sebagai akhlak. Omongannya tidak pernah melukai orang, bicaranya lemah lembut, santun, budi bahasanya, dan ada kisah yang menjadi disaksikan oleh para perawat juga di rumah sakit umum daerah yang menceritakan hal ini kepada teman-temannya. Yang pertama adalah ketika dirawat habis operasi kolesistektomi, dengan hati riang, gembira, kemudian dengan jiwa yang optimis padahal menahan sakit. Hanya kebaikan yang keluar dari kata-katanya. Kemudian ketika memburuk masuk ICU, yang menjadi saksi adalah anak, yaitu Fajri yang mengintubasi sebelum masuk ventilator. Sempat sadar dan bicaranya yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Jadi ketika kita mau dimasukkan ventilator, biasanya ditidurkan dalam keadaan narkotik. Sebelum ditidurkan jelas berbicara, yang dibicarakannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Penanda bahwa beliau adalah orang yang memegang teguh iman, sehingga mudah bagi Fajri untuk memasukkan
endotracheal tube ke dalamnya, kemudian dimasukkan nafas. Dipertahankan dengan sekuat tenaga oleh petugas, tapi Allah berkehendak sudah saatnya. Sehingga dari hal ini meninggalnya juga disaksikan oleh yang mengurus jenazahnya dari kamar forensik dalam keadaan tersenyum, seolah-olah melihat hal yang indah. Inilah rahasia-rahasia bagi orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan beliau menjadi orang-orang yang mendapatkan makom khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gerangan bagi orang-orang yang ahli Al-Quran? Ketika kita dalam keadaan kubur, dalam keadaan setelah baris terakhir, orang-orang yang mendatangi kuburnya keluar. Habis di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu disebutkan, seolah mayat itu melihat dan memanggil-manggil orang terakhir. Seperti itulah. Masuk di dalam kubur dalam keadaan gelap. Kemudian datanglah seorang yang membawakan sinar. Bertanyalah si mayat ini di dalam kubur, siapakah engkau? Aku adalah Al-Quran yang dibaca oleh. Masya Allah. Disiapkan sajadah dan permadaninya, kemudian tidur menunggu dibangkitkan kembali oleh trompet ketika tiupan kedua nanti. Seolah-olah dalam waktu sekejap tidur pulas. Dipermudah pula dengan adanya malaikat-malaikat mungkar, nakir, malaikat kubur, semuanya bersifat ramah tamah kepada si mayat yang ahli Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan Ibu Mariana menjadi orang-orang yang beruntung seperti ini. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian kita melihat bahwa kita ini hidup di atas dunia yang singkat ini, tak terasa nanti Faisal dan Agung yang ditinggalkan anaknya akan mengalami episode takdir kehidupan. Tak terasa nanti menjadi umur tua, dan tak terasa nanti faman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kupanjangkan umurnya akan aku kembalikan kepada kejadiannya. Mulai muncul penyakit-penyakit ketika umur 50 tahunan itu. Padahal baru kemarin rasanya kita masih muda. Menandakan bahwa kita tuh dengan adanya kematian ini tidak boleh lalai, bapak-bapak. Sekarang kita di akhir zaman, kelalaian dan kegoflahan terjadi di sana sini, meninggalkan sesuatu yang penting, yaitu mengingat tentang kematian. An-nasu niyamun, kata Sayyidina Ali, manusia itu tertidur. Fa'idza matu'in tabahu, baru terjaga ketika masuk ke dalam kubur. Betapa banyak ketaatan yang dilalaikan, betapa banyak amal-amal soleh yang dianggap remeh dan tidak dikerjakan. Padahal itu yang penting. Inilah manusia-manusia kebanyakan yang dengan kematian ini kita disuruh untuk mengingatnya bahwa kita akan menuju kepada pintu yang sama, yaitu pintu kematian. Insya Allah yang di depan saya ini semuanya yang hadir di sini termasuk saya, orang yang sedang mengantri kepada kematian. Bersegeralah kita menuju kepada kesolehan dan ketakwaan, karena hal itulah satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati selain kamu dalam memeluk agama Islam. Islam di sini secara tafsir adalah berserah diri keberhadapan kepada Allah, menyerahkan semua hidupnya kepada Allah.
Manusia menjadi susah hidupnya karena tidak berserah diri kepada Allah. Merasa tidak bahagia karena tidak berserah diri kepada Allah. Hadapannya adalah kepada selain Allah. Sekarang sebagai nasihat pada hari malam ini, tinggal kita yang ditinggalkan meneruskan kebaikan yang dilakukan amal soleh oleh orang tua kita kepada yang ditinggalkan semua, termasuk juga jemaah masjid Baitul Anwar. Didawamkan Qur'annya, sholat ditegakkan, karena itu adalah syariat yang ditegakkan jika kita disebut sebagai orang-orang Islam. Yang kedua, warisi sifat-sifat dan akhlak, karena ini yang diperintahkan oleh agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan asanuhum khuluqan. Sebaik-baik iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlak. Yang ketiga, bagi ahli waris yang ditinggalkan, keluarga kerabat yang ditinggalkan, harus tali silaturahim kepada orang-orang yang dekat, saudara-saudara ibu, saudara-saudara bapak di samping. Dan yang keempat, selalu berniat berbuat baik dengan niat pahalanya diberikan kepada orang tua. Sedekah pahala kepada orang tua. Berbuat baik niat pahalanya diberikan kepada orang tua. Karena dapat pahalanya menjadi double. Pahala pertama adalah pahala atas perbuatan baiknya, niat karena Allah. Yang kedua, pahala sebagai berbakti kepada kedua ibu bapak. Dan doakan orang tua ini dengan doa-doa terbaik. Makanya kita sama-sama nih, sekarang apa yang menjadi kewajiban kita yang masih hidup adalah untuk mempersiapkan sisa-sisa umur kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini zamannya dunia sudah teradon dengan kelalaian yang fatal. Gofilun. Orang sudah mulai meninggalkan agama. Sekarang dengan nasihat kematian dari saudara kita yang soleh ini, kita harus mengingat-ingat bekal kita untuk di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita diberikan wahid, suatu gerakan hati untuk menjadi soleh. Sholat kita bukan karena kehebatan kita, ngaji kita bukan karena bagusnya suara kita, sedekah kita bukan karena kita hebat, tetapi semua itu adalah lantaran Allah menggerakkannya. La haula wala quwata illa billah. Kita disuruh untuk menghamba dengan penghambaan yang seutuhnya. Sehingga dalam hal ini harapan dari almarhumah untuk kita semua yang hadir di tempat ini, pastilah satu-satunya yang diinginkan untuk kita menjadi orang-orang yang soleh dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan nasihat ini bisa diterima oleh kita semua, dan tentulah banyak kekurangan dan kesalahan di dalam pengutaraan karena saya adalah makhluk yang lemah. Dan titip juga terakhir, teruslah bersatu ketika sudah ditinggalkan. Apa musuh yang bisa dicabutnya keberkahan dari suatu tempat? Berkah bisa dicabut ketika berselisih. Berselisih pendapat, berselisih tegang, dan putusnya persaudaraan.
terputusnya silaturahim, maka akan membuat sedih hati ibu dan bapak. Termasuk juga berselisih paham di kita ini. Gara-gara berbeda pandangan, berbeda pendapat, berselisih paham. Maka itu bisa menyebabkan tertariknya keberkahan. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis disebutkan, ada 4 orang yang sepakat untuk bekerja sama dalam urusan dunia. Maka yang kelimanya adalah Allah. Ketika satu berseteru, terjadi perselisihan, maka yang kelima yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan. Makanya kita sekarang ingat nasihat terakhir di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah ini. Apa itu menolong agama Allah? Allah nggak perlu ditolong sama kita, tapi sebagai wujud penghambaan kita, yaitu menegakkan seluruh syariat-syariat. Tegakkan sholat, sedekah, berzakat, berinfak, mendidik anak dengan agama nomor 1. Mau kerja jadi direktur, mau sukses, tolong agama Allah. Mau jadi pedagang, tolong agama Allah. Mau jadi apalagi tentara, tolong agama Allah. Maka yang surkum, Allah akan menolong. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kedudukan. Makanya sekarang mau sukses hidup, yuk kita sama-sama tegakkan agama. Di dalam sering memutuskan suatu perkara butuh ilmu, ilmunya bisa wa 'allamnahu min ladunna ilman. Dari Allah lah ilmu itu. Dengan ibrohnya kematian ini kita semakin soleh, mudah-mudahan, amin. Semakin bertakwa, semakin rindu, dan semakin ingin berwislah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nasihat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.